Pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandara Soekarno-Hatta menangkap 5 pelaku penyeludupan benih lobster jenis mutiara senilai 4,1 miliar rupiah. 4 orang warga Sukabumi berinisial HP, BN, MA, serta E, dan AT, seorang warga Cimahi, Jawa Barat ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandara Suta telah terbukti akan melakukan penyelundupan benih lobster melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Rencananya sebanyak 38,400 ekor benih lobster jenis mutiara senilai 4,1 miliar rupiah itu akan diselundupkan para pelaku ke negara Singapura dan Vietnam melalui jasa pengiriman kargo di Bandara Suta. Sementara itu, untuk menjaga ekosistem dan sumber daya kelautan, puluhan ribu benih lobster dari perairan Pelabuhan Ratu Sukabumi, Jawa Barat kembali dilepas liarkan petugas di LPSPLL atau Loka Pengelola Sumber Daya Pesisir Laut Serang, Banten. Kompol Reza Palevi, Kasat Reskrim Polresta Bandara Suta mengatakan, pengungkapan dan penangkapan terhadap para pelaku penyelundupan benih lobster ini setelah penyelidikan petugas selama kurun waktu 6 bulan terakhir dari pengakuan para pelaku bahwa benih lobster tersebut didapat dari nelayan di Pelabuhan Ratu Sukabumi, Jawa Barat dengan modus untuk dibudidayakan. Namun setelah dilakukan pemeriksaan mendalam, para pelaku mengakui akan menjual benih lobster tersebut ke luar negeri. Berawal di awal bulan April, kami sudah mendapatkan informasi bahwa sindikat yang kerap melakukan aksi penyelundupan benih lobster ini sudah beraksi di wilayah Bandara Suta. Namun, kami lakukan pengamatan dan pembuntutan hingga akhirnya kami berhasil mengamankan kelima pelaku. Saat itu berserta barang bukti alat-alat yang digunakan pelaku untuk melakukan pembudidayaan lobster secara ilegal. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat Undang-Undang tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dengan ancaman hukuman 8 tahun pidana penjara dan denda 1,5 miliar rupiah. Muhammad Tegar Alfiansyah, Garuda TV melaporkan. Hujan intensitas tinggi melanda Sumatera Barat sejak Sabtu siang 6 Mei 2023 yang mengakibatkan 10 kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan mengalami banjir dan beberapa kecamatan di Kabupaten Agam terjadi banjir dan longsor hingga memutus akses jalan nasional. Curah hujan tinggi di Sumatera Barat sejak Sabtu 6 Mei 2023 memicu banjir dan longsor. Kabupaten Pesisir Selatan dan Agam terkena dampak bencana tersebut. Rumah, lahan pertanian, fasilitas umum dan lainnya terendam banjir membuat sejumlah warga mengungsi. Di Kabupaten Agam cuaca buruk memicu banjir, longsor dan pohon tumbang. Sementara itu jalan nasional penghubung Kota Padang dengan Pasaman Barat putus terendam banjir. Longsor di Kecamatan Balalak, Agam menimbun jalan alternatif Padang Bukit Tinggi. Kondisi air masih sebagian dalam kondisi yang sama dengan pagi, tapi ada sebagian yang sudah mulai surut. Akses jalan banyak terputus karena adanya air yang sampai ke jalan raya. Yang selanjutnya adalah BPBD sudah berkoordinasi dengan BPBD Provinsi dan menyampaikan apa kebutuhan mereka. Kami siap untuk membantu, sedang berkoordinasi apakah dijemput atau diantar ke lokasi.